dapat dicukupkan? Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok di mana nanti kita akan berdiskusi bersama, membahas terkait topik yang sudah anak-anak tahu dari open recruitment sebelumnya ya, mengenai isolasi sosial atau interaksi dengan pertemanan dan kelas. Sebelumnya, karena ini ibu masih belum hafal masing-masing dari kalian semua ya, ibu ingin kalian bisa memperkenalkan diri satu persatu. Bisa kalian sebutkan nama kalian, nama panggilan, dan juga coba sebutkan satu perasaan yang kalian alami yang terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas, yaitu interaksi sosial. Mau dimulai dari mana dulu? Dari ujung ini? Ya, boleh, silakan. Perkenalkan, saya Naila. Perasaan dari ibu sedih. Sedih? Silakan dilanjut. Kenapa nama saya Nabila? Terus mau perasaan hari ini kayak males berbuat sosial. Silakan dilanjut. Namanya Maksa. Terus perasaan hari ini kayak sepi, soalnya cuma itu aja. Dilanjut. Perkenalkan, nama saya Nafi. Perasaan hari ini sedikit menyedihkan. Perkenalkan, nama saya Brenda. Perasaan saya kali ini itu masih gimana? Perkenalkan, nama saya Bila. Perasaan hari ini Nama saya Sofian. Untuk perasaan saya hari ini takut. Perkenalkan, nama saya Mufia. Perasaan saat ini saya sedang Baik. Semuanya sudah memperkenalkan diri. Ibu harap satu sama lain sudah bisa menghafalkan nama masing-masing. Dan ternyata dari pertanyaan yang sudah ibu sampaikan tadi, bagaimana perasaannya hari ini beragam ya. Ada yang takut, ada yang sedih, ada yang hampa pula, apalagi ada yang malas untuk berinteraksi sosial. Ya, baik. Ibu bisa memahami masing-masing perasaan kalian saat ini, karena di hari ini juga kita akan membahas apa yang menjadi perasaan kalian dan keterkaitannya dengan permasalahan isolasi sosial atau ketidakmampuan untuk berinteraksi sosial, khususnya di kelas masing-masing ya, di jenjang SMA ini gitu. Nah, ibu juga ingin tahu sebenarnya ketika kalian mengikuti ajakan untuk konseling kelompok dengan dari pamflet yang sudah ibu sebarkan, sebenarnya tujuan dari kalian mengikuti kegiatan ini apa sih? Boleh dari siapa dulu? Silakan. Ya, silakan Mas. Saya ingin berani dalam dunia kelas, ngobrol mencari teman baru. Jadi pengen lebih berani lagi untuk bisa interaksi sama teman-teman, ngobrol ya sama teman-teman yang lainnya. Yang lainnya? Ya. Jadi jadi pengen lebih berani lagi presentasi ya. Yang lainnya? Ya. ingin punya teman yang banyak juga. Jadi pengen punya teman yang banyak. Lanjut selanjutnya. Iya, silakan. Kalau saya masih pengen punya teman banyak karena selama ini saya merasa bahwa saya itu sulit untuk bergaul dengan orang Sama dengan Mbak Naila ya, pengen punya teman yang banyak karena kesulitan untuk bergaul. Yang lainnya? Selanjutnya? Yang belum siapa? Nah, saya pengen bisa ini sama sih pengen punya banyak teman yang lagi supaya biar nggak tahu orang pada lanjut. kalau saya ingin sama juga teman dengan takut kalau Gimana lagi? Saya ingin bisa membuka semangat yang baru gitu. Soalnya saya nggak pede, takut temennya nggak
bisa nanti menerima. Jadi pengen bisa menyapa orang dengan temannya. Oke. Kalau cuma dengan interaksi Oke, baik. Dari masing-masing kalian sudah menyatakan tujuan yang ingin diharapkan, ya. Lebih dominasinya adalah bagaimana caranya teman-teman, anak-anak semuanya bisa bergaul dengan banyak teman di kelas, kemudian juga bisa mengobrol, gitu ya, memulai percakapan, dan ada juga yang sampai ingin bisa lebih berani presentasi di kelas supaya tidak malu. Gitu ya. Hari ini adalah tujuan konseling kelompok kita hari ini adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan pertemanan yang baik, kemudian menerapkannya sehingga kita juga bisa lebih berani berkomunikasi, berani untuk presentasi, dan harapannya bisa memiliki teman yang banyak. Begitu anak-anak. Jadi bisa kita sepakati tujuan konseling kelompok kita adalah untuk meningkatkan hubungan pertemanan di antara teman-teman semuanya, dan nantinya bisa diimplementasikan atau diterapkan di kehidupan sehari-hari di kelas dan bisa punya banyak teman. Begitu. Nah, di konseling kelompok ini kita karena berbeda-beda nih dari teman-teman yang berbeda, kita harus bisa menyepakati suatu kegiatan agar kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Dimana karena ini teman-teman akan mengungkapkan permasalahan masing-masing, Ibu harap teman-teman bisa menjaga kerahasiaan. Bagaimana? Bisa dipahami? Terus bagaimana kalau misalkan di antara teman-teman ini ada yang tidak bisa menjaga kerahasiaan? Menurut Naila bagaimana? itu sangat menyedihkan ya Bu, karena tidak menjaga rahasia dan itu sudah disepakati bersama. Kalau menurut Naila? Memalukan sih Bu, kalau sampai nanti cerita kita di sini di ruangan ini kesebar atau kita keluar kayak teman atau bahkan nanti ada guru yang tahu, malu sih. Ya, baik. Jadi dari dua pendapat Mbak Naila dan Mbak Nanti bisa kita pahami ya bahwa di kegiatan ini kita harus menjaga kerahasiaan. Kalau Bu Novi selalu bilang kerahasiaan, menjaga kepercayaan orang lain itu seperti kita melihat gelas bening dari kaca, kemudian kita isi air. Coba kita bayangkan ada satu gelas bening dari kaca, kemudian kita isi air. Terlihat dari jauh jernih bukan? Tapi ketika gelas tersebut kita amanahkan, kita tolong ya pegang gelasnya. Tapi ternyata yang diamanahkan tidak bisa memegang gelasnya dengan baik. Dijatuhkan, kemudian tidak dirawat. Akhirnya gelas kaca tersebut akan retak. Nah, seperti itu juga kepercayaan, kerahasiaan yang diberikan orang lain kepada kita. Kalau kita tidak bisa menjaganya, akan terjadi keretakan. Kalau dari jauh, kelihatannya masih bisa melihat, oh iya, dan masih ada gelasnya. Tapi ternyata ketika kita lihat dari dekat, ternyata ada retakan-retakannya yang suatu saat bisa saja pecah. Begitu pula dengan menjaga kerahasiaan orang lain. Kalau tidak bisa dijaga dengan baik, lama-lama juga akan menimbulkan permasalahan. Begitu anak-anak. Selanjutnya, aturan yang harus kita terapkan atau kita taati bersama dengan kesepakatan bersama ya teman-teman di konseling kelompok ini, apa kiranya aturan yang harus kita taati? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan Naila dulu. Ya, kalau ini berpendapat mengangkat tangan dan dalam yang lain mendengarkan. Jadi kalau mau ingin berpendapat, angkat tangan dulu dan teman yang lainnya bisa mendengarkan. Apa dari Mbak Linda? Kalau boleh ngobrol sendiri harus mendengarkan teman yang lainnya. Ada lagi yang bisa kita sepakati? Ya? Tidak boleh menyelam. Tidak boleh menyelam. Menggunakan bahasa yang bisa dipahami baik. Ada lagi? Cukup ya. Jadi kesepakatan kita dari pendapat Mbak Naila, Mbak Linda, dan Mbak Nafi semuanya bisa disepakati? Bisa. Oke, baik. Kita berkomitmen bersama ya untuk
Pertama, ketika ingin berpendapat, angkat tangannya dulu, kemudian mendengarkan pendapat dari temannya. Kemudian tidak ngobrol sendiri ketika orang lain sedang berpendapat atau berbicara. Dan terakhir, tidak menyela temannya yang sedang berbicara. Bisa? Bisa. Selanjutnya, kita sepakati bersama terkait durasi dan pertemuan kita selanjutnya. Kira-kira kita akan melaksanakan konseling kelompok selanjutnya kapan? Kita sepakati dalam waktu 1 minggu berapa kali? Semua? Ya? 1 kali 1 minggu. Yang lainnya? 1 kali 1 minggu. Untuk durasinya sekitar berapa? Sama seperti ini, 40 sampai 45 menit. Baik, semuanya setuju? Bisa kita sepakati ya untuk pertemuannya. Kita akan laksanakan konseling kelompok 1 kali dalam 1 minggu dengan durasi sekitar 40 sampai 45 menit. Sepakat ya? Baik. Jadi Ibu rangkum terlebih dahulu. Tadi kita sudah sepakati terkait durasinya 40 sampai 45, 1 kali dalam 1 minggu. Kemudian juga kita sudah menyepakati aturan-aturan yang harus kita taati bersama. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita melakukan komunikasi di pertemuan selanjutnya, bagaimana kita membuat grup WhatsApp? Boleh, ya nanti Ibu buatkan grup WhatsApp-nya, jadi anak-anak semuanya bisa join di grup WhatsApp untuk komunikasi kita ke depannya. Baik, kalau begitu Ibu sampaikan kembali pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan di minggu depan. Tempatnya seperti ini di ruang BK. Di tempat ini di ruang BK pertemuan kita minggu depan akan membahas permasalahan kita lebih dalam lagi. Kita akan berdiskusi dan saling menghormati cerita satu sama lain dengan menjaga kerahasiaan. Kalau begitu untuk pertemuan kita hari ini bisa Ibu cukupkan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, kalau begitu Ibu sampaikan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya sesuai dengan agenda kita. Sekali lagi terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.